Yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Today I'm wise, so I'm changing myself. Saya Faisal Fanani, kali ini akan membahas tentang self-awareness. Belajar tak hanya di sekolah, karena belajar tak mengenal batas. Pertemuan dengan berbagai macam orang memberikan berbagai macam kesan yang menjadi bagian dari belajar. Jatuh bangun dalam prosesnya merupakan hal yang wajar. Kata bijak dari Jalaluddin Rumi di awal tadi menggambarkan betapa tepatnya sebagai generasi muda untuk membangun bangsa ini. Sebagai penerus bangsa, diharapkan mempunyai karakter kuat yang dibentuk melalui pendidikan. Sering dijumpai fenomena sekarang bahwa generasi penerus atau anak didik kita tidak mempunyai karakter. Pengalaman belajar yang didapat di sekolah yang dirancang untuk mengembangkan aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik dianggap kurang menyentuh diri anak didik. Kaitannya dengan pembelajaran sikap dan bisa dimulai dari hal yang paling kecil, tapi sulit untuk dilakukan, yaitu memiliki kesadaran diri atau biasa disebut dengan self-awareness yang baik. Kesadaran diri atau self-awareness adalah keadaan di mana seseorang bisa memahami dirinya sendiri. Jika sedang emosi atau mood yang sedang dirasakan, sadar akan perasaan, pikiran, dan evaluasi dalam dirinya. Pemahaman diri sendiri ini penting untuk dilakukan sebelum memahami orang lain. Melatih kesadaran diri harus dilatih sepanjang hayat dan tidak ada batas akhirnya. Apabila anak mampu mengenali bagian internal dalam dirinya atau intrapersonal yang merupakan salah satu bentuk kecerdasan majemuk yang ada dalam diri setiap individu, menurut Gardner, kecerdasan yang meliputi kesadaran diri ini dapat dicapai dengan mengamati kesalahan diri, menanyakan tanggapan ke orang lain, dan dapat menganalisa kesalahan dan menemukan solusi untuk menjadi yang lebih baik. Para peneliti menyatakan jika area otak yang disebut cortex cingulate anterior yang terletak pada lobus frontal memainkan peran penting untuk mengembangkan self-awareness. Sebab disinyalir kesadaran diri timbul dari interaksi yang didistribusikan di antara jaringan-jaringan otak. Penelitian menunjukkan bahwa self-awareness mulai muncul pada usia sekitar 1 tahun dan lebih jauh berkembang pada usia 18 bulan. Namun, tingkat kesadaran diri yang dimiliki setiap individu bisa berbeda. Menurut ilmu psikologi terdapat 2 jenis self-awareness, yaitu self-awareness publik dan self-awareness privat. Untuk self-awareness publik, terjadi saat seseorang menyadari bagaimana dirinya ada di hadapan orang lain. Kesadaran ini umumnya muncul pada situasi di mana Anda menjadi pusat perhatian. Misalnya ketika memberikan presentasi, karena sadar sedang diawasi, diperhatikan, atau dievaluasi. Maka seringkali seseorang akan berperilaku dengan cara yang dapat diterima dan dikehendaki secara sosial. Terkadang self-awareness publik yang berlebihan juga bisa menyebabkan kecemasan yang membuat Anda merasa tertekan dan khawatir tentang penilaian orang lain terhadap diri Anda. Yang kedua, self-awareness privat. Terjadi ketika seseorang menyadari beberapa aspek dirinya sendiri, namun hanya secara pribadi. Misalnya, untuk mengenal wajah diri sendiri di cermin, atau merasakan detak jantung berdebar kencang saat bertemu orang yang disukai, merupakan salah satu jenis kesadaran ini. Orang dengan self-awareness privat yang tinggi cenderung berpegang pada nilai-nilai pribadinya, karena lebih sadar akan perasaan dan keyakinannya. Namun, bila berlebihan juga lebih mungkin untuk meningkatkan stres dan kecemasan. Oleh sebab itu, Anda harus dapat mengendalikan self-awareness yang dimiliki, jangan sampai terlalu berlebihan. Persona atau topeng, menurut kepercayaan orang Jepang ada 3 jenis. Yang pertama adalah topeng yang ditujukan pada publik atau dunia. Yang kedua, topeng yang ditujukan pada sahabat dekat, kerabat, atau orang yang terkasih. Yang ketiga, topeng yang tidak ditujukan pada siapapun, hanya dirinya sendiri yang tahu saat sendirian. Itulah wujud asli dari pribadi tersebut.
Sementara itu, landasan life skill personal self-awareness dalam buku The Power of Self-Awareness terbagi dua, yaitu landasan agama dan landasan filosofis. Untuk landasan agama bisa kita ambil contoh dari kekasih Nabi Sayyidina Ali berpesan, janganlah menguasai orang lain, jangan pula mengintai geraknya, jangan membuka aibnya, janganlah pula menyelidikinya, sibuklah dengan dirimu sendiri, perbaiki dirimu, karena kau akan ditanya tentang dirimu sendiri. Sementara itu, menurut landasan filosofis, Socrates, seorang filsuf Yunani kuno yang hidup ratusan tahun sebelum Masehi, berkata, kenalilah dirimu. Pendidikan karakter bagi anak usia dini bertujuan untuk menanamkan pada diri anak nilai-nilai kebaikan supaya bisa menjadi kebiasaan ketika sudah dewasa atau pada pendidikan selanjutnya. Pada usia dini inilah yang tepat untuk melakukan pendidikan karena pada masa ini anak mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang begitu pesat. Anak belum terkena pengaruh negatif dari luar lingkungannya, sehingga guru dan orang tua lebih mudah dalam mengarahkan anak dan membimbingnya untuk menanamkan pendidikan karakter. Membangun karakter setiap individu melalui pendidikan sangat diperlukan untuk mempersiapkan mereka nantinya sebagai manusia yang mempunyai identitas diri, sekaligus berlatih kesadaran diri dan menuntun anak untuk menjadi manusia yang mempunyai budi pekerti melalui pembiasaan dan keteladanan. Dalam pembiasaan inilah sangat efektif digunakan karena bentuk pengulangan dari kebiasaan yang dilakukan. Apabila dicontohkan seperti halnya ketuk pintu setiap masuk rumah dan mengucapkan salam, ini merupakan bentuk usaha pembiasaan yang baik. Sedangkan keteladanan adalah unsur paling dominan untuk melakukan perubahan perilaku hidup dalam membentuk dan mempersiapkan sosial anak dan moral spiritualnya. Berilah anak contoh keteladanan yang baik atau uswatun hasanah seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dalam bermasyarakat dan bernegara. Pendidikan keteladanan ini dimulai dari keluarga. Para orang tua harus memberikan teladan kepada anak-anaknya. Ketika orang tua mengajak anaknya untuk ibadah, maka orang tuanya lebih dulu memberikan keteladanan. Jangan sekali-kali menyuruh anak ibadah tapi orang tuanya tidak melakukannya. Talk less, do more. Berilah contoh yang baik. Karena cenderung anak usia dini ini meniru apa yang dilakukan oleh orang yang ada di sekitarnya. Keteladanan ini cocok digunakan untuk menanamkan nilai karakter dan sosial anak. Pembiasaan adalah sesuatu yang diamalkan, oleh karenanya inti dari pembiasaan sendiri adalah berupa pengulangan. Dalam membina sikap, pembiasaan menjadi efektif digunakan karena akan melatih kebiasaan baik pada anak. Sifat dari anak adalah meniru apapun yang dilakukan oleh orang yang ada di sekitarnya, baik oleh orang tuanya maupun lingkungannya. Oleh karenanya, sebagai orang tua harus menjadi figur yang baik agar kelak anaknya dapat tumbuh dengan kebiasaan yang baik dan mempunyai akhlak yang terpuji. Kesadaran diri atau self-awareness penting ditanamkan sejak anak usia dini. Mengapa demikian? Karena jika anak sejak usia dini belum dilatih kesadaran dirinya, maka ketika anak sudah dewasa, maka anak sulit untuk merubah karakternya. Sehingga anak terlambat untuk menyadari kalau dirinya membutuhkan orang lain untuk berinteraksi. Alih-alih sadar diri, yang dikhawatirkan justru jika anak malah memiliki sikap antisosial nantinya. Maka penting kesadaran diri ini ditanamkan sejak usia dini. Nilai pendidikan karakter yang harus ditanamkan dan diterapkan sejak usia dini antara lain integritas atau kejujuran, toleransi, religius, disiplin, kreatif, kerja keras, mandiri, rasa ingin tahu, dewasa, cara berpikirnya, dan bertanggung jawab. Membangun karakter dimulai dari keluarga karena orang tua adalah pondasi pendidikan pertama anaknya. Orang tua memberikan contoh serta mengajak anaknya untuk belajar bagaimana tentang kehidupan dalam lingkup terkecil di rumah. Sedangkan guru mewujudkan untuk pemenuhan standar kelulusan, menumbuhkan karakter yang kuat serta penguasaan hard skill atau keahlian yang dibutuhkan dalam suatu pekerjaan, dan soft skills yaitu sikap atau kepribadian.
serta kemampuan dalam berkomunikasi atau berinteraksi dengan lingkungan di sekitar melalui pembelajaran yang mendidik. Latihan kesadaran diri perlu terus dilakukan agar kita terus senantiasa menyadari kesalahan atau introspeksi diri. Sayangi dirimu, pahami dirimu, dan perbaiki dirimu. Sampai jumpa di episode selanjutnya.